Ni men hao, Wanying lai tau, satu meja, Empat suara. 我叫 Raya. 你好，大家，我叫 Gita。你好，我叫辫子。大家好，我叫高亮。 朋友们，你们好吗？我很好，我也很好。我带好了，Raya你呢？我也很好了呀。好吧，辫子，今天播客的话题是什么？今天我们先聊聊音乐，懂吗，阿亮？对啊，特别适合做音乐。 Jadi semuanya, kali ini kita akan masuk ke pembicaraan kita, yaitu mengenai getaran, Gelombang, nada, dan suara. Mari kita lanjutkan. Oke, guys, ternyata semua hal ini punya hubungan yang dekat dengan alat musik yang sering kita mainkan atau bahkan kita dengar. Iya. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa gitar itu bisa menghasilkan nada yang berbeda atau drum dan piano bisa terdengar berbeda? Dan nah, semua itu terjadi karena adanya getaran dan gelombang bunyi. Betul sekali. Nah, kali ini kita bakal ngobrol nyantai nih. Kenapa? Karena getaran bisa membuat sebuah bunyi dan kalau bunyi bisa membuat nada. Nah, coba kita lanjutin. Jadi, tetap dengerin podcast kita karena kita bakal kupas tuntas sains di balik alat musik yang biasanya kita dengar ataupun kita mainkan. Betul banget tuh. 1, 2, 3. Jadi sebenarnya getaran, gelombang, bunyi dan juga nada itu sangat dekat dengan alat musik. Setiap alat musik berbunyi itu karena adanya getaran. Misalnya senar gitar yang dipetik ataupun drum yang dipukul itu bakal menghasilkan getaran sehingga bakal ada yang disebut gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu bakal akhirnya sampai ke telinga kita. Nah, di musik juga ada yang namanya nada. Nada itu bunyi yang getarannya teratur. Cepat atau lambatnya getaran ini mengaruhi tinggi rendahnya nada. Kalau misalkan getarannya cepat, nadanya jadi lebih tinggi. Nah, kebalikannya juga, kalau lebih lambat getarannya, nadanya jadi lebih rendah. Nah, makanya setiap alat musik itu bisa menghasilkan nada yang berbeda-beda dan dari situlah musik terbentuk. Betul. Nah, jadi kenapa bisa ada suara khas dari masing-masing alat musik? Itu karena bahan-bahan mereka tuh pertama berbeda-beda sehingga mereka bisa mengeluarkan suara yang berbeda. Nah, di situ bentuk dan ukurannya itu juga bisa mempengaruhi alat musik dan suaranya tersebut. Contohnya masing-masing alat musik kan cara dimainnya juga beda tuh. Ada yang dipetik, ada yang dipukul dan lain-lain deh pokoknya. Itu juga tergantung dengan udara, mungkin karena gerakan senar. Jadi akhirnya udaranya tuh juga nyambung. Jadi kayak it's all connected. Nah, cara menghasilkan bunyi itu ada yang dipetik, gesek, tiup, dan pokoknya masih banyak lagi deh. Getaran dan resonansi itu juga memiliki pola getaran dan ruang resonansi yang berbeda-beda sehingga suaranya bisa unik. Yap. Benar banget biasa. Yes. So kita lanjut ke topik IPA kita. Oke, jadi definisi dari gelombang itu adalah getaran yang merambat dari suatu titik lain melalui ruangan atau benda hampa yang menunjukkan tadi di gitar dan di drum, piano. Lalu getaran itu gerakan periodik suatu objek di sekitar posisi tetap atau titik keseimbangan. Nah, salah satu contoh percobaan yang udah pernah kita lakuin nih yang kebetulan berkoneksi dengan hal-hal yang kita bahas tadi adalah gelas bernyanyi. Nah, nanti mungkin kita akan memberikan beberapa cuplikan, tapi kita agak cepetin aja ya. Bu Dia, saya akan memainkan lagu. Saya akan melakukan percobaan gelas bernyanyi dan akan memainkan lagu Jingle Bells. Ini nada C, ini D, ini E, ini F, ini G. Kita memainkan lagu Jingle Bells. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, udah. Terima kasih. Nah, jadi dari cuplikan tadi itu kita mainin lagu Mary Had a Little Lamb yang cuma ada 3 nada. Nah, untuk yang gelas pertama kita isi dengan air setinggi 1 cm, lalu ketinggian yang air
gelas kedua itu 2 cm dan ketiga 3 cm. Jadi semuanya ini beda 1 cm ya. Nah, Banget. untuk gelas ketiga itu karena dia isinya lebih paling banyak, jadi dia otomatis nada yang paling rendah kan. Nah, dari Mary Had a Little Lamb itu ada mi, fa sama sol. Jadi mi-nya itu gelas ketiga, fa-nya gelas kedua, dan solnya gelas pertama. Alat dan bahan yang kalian butuh itu pertama gelas kaca bening, mungkin 4 atau 3 buah. Habis itu sesuai lagu yang kalian mau pilih. main. Ya. Terus air secukupnya, penggaris, dan sendok logam atau something, ataupun yang bisa iya, kalian gunakan untuk pukul mukul. gelasnya sehingga ada getaran yang Iya. menghasilkan bunyi. Betul. Dan semua percobaan ini kemungkinan besar akan berhasil ya. Jadi ini semua Iya. tergantung dengan berapa banyak air yang kalian taruh dan gimana kalian nentuin nada-nadanya juga. Kalian juga bisa research lebih dalam di Google atau YouTube airnya seberapa banyak yang bisa mengeluarkan bunyi yang terbaik. Ya. Terus nggak apa-apa kalau nadanya belum pas, karena kan percobaan pertama. Kalau mau coba ulang berkali-kali juga boleh. Nadanya kerendahan tinggal kalian kurangin, dan kalau nadanya ketinggian kalian tambahin lagi biar Ya. jadi lebih rendah. Gitu guys. Gitu guys, jangan lupa. Jadi percobaan lain yang kita mainkan atau kita praktekkan adalah yang menggunakan garputala di lab fisika. Betul. Nah di sini tuh kita pertama kali mempraktekkan suaranya apakah bakal kedengaran sama satu ruangan apa enggak, dan kebetulan teman kita ini tuh kayak jago banget gitu Iya. loh. First try dapat first. Untuk percobaan ini kami membutuhkan alat bahan gelas ukur, garpu tala, penggaris. Garis sama air secukupnya. Iya. Jadi langkah pertama itu tadi alat dan menyiapkan alat dan bahan, lalu ambil garpu tala. Setelah itu pukulkan agak sedikit keras di kemeja, lalu dekatkan ke arah bibir dari gelas kacanya itu. Lalu nanti kita dengar apakah ada bunyi yang bergema atau enggak. Kalau yang ada bunyi yang bergema lumayan keras itu artinya berhasil, dan kalau belum artinya belum berhasil dan coba lagi. Antara belum berhasil gara-gara airnya kebanyakan atau enggak airnya kedikitan. Iya. Jadi kalian coba kurangin atau tambahin airnya sampai menghasilkan suara yang cukup keras untuk satu ruangan bisa dengar. Iya, jadi kalian nggak boleh kayak naruh airnya terlalu sembarangan karena itu juga bergantung dengan praktek kalian nanti juga nih. Harus itu kalian harus hati-hati ketika mendekatkan garpu tala ke bibir gelas, takutnya nanti pecah karena getarannya itu lumayan keras, jadi harus hati-hati teman-teman. Jadi di video ini aku akan memberitahu kalian kesimpulan biar kalian nih bisa lebih ngerti dan kayak inti materinya tuh apa aja sih. Nah, kan kita udah mempelajari tentang arti-arti gelombang, bunyi, nada, dan lain-lain pokoknya. Nah, kita berarti sekarang udah tahu dong kayak koneksi-koneksi mereka tuh ada apa aja. Betul. Contoh dari bahan itu bisa berkoneksi dengan Ciri khas suara. ya ciri khas suaranya juga. Terus abis itu dari getaran itu bisa ngebuat jadi bunyi. Betul. Dan bunyi itu bisa berkoneksi dengan nada. Nada itu dari gelombang. Iya. Nah, abis itu kita juga udah tahu gimana, ya pasti kalian tahu dong cara menghasilkan bunyi, kan tiap alat musik juga beda-beda. It's like a basic thing you guys will know. And then getaran dan resonasi itu yang membuat perbedaan suara masing-masing alat musik juga. Kira-kira ada yang mau tambahin kesimpulannya nih? Aku mau Dari nambahin kita. apa yang kita bisa, yang aku dapat pelajari dari proyek ini. Aku jadi tahu sambungannya dari getaran, gelombang, nada, dan bunyi serta alat musik, karena di awalnya pas dengar proyek ini tuh kayak apaan sih kok It's just like Kayak nggak nyambung ya. Kayak Terus- IPA sama sorry. iya. Terus setelah dijelasin lebih lanjut kayak kok ternyata nyambung, terus ternyata juga bener-bener yang gak expect
Alat musik tuh semuanya ada gitaran karena aku pikir tuh ya it's just Iya, emang caranya kayak gitu. cuman senar doang. Betul. Nah, abis itu kita ini kan sekarang kita udah tahu kesimpulannya nih. Kira-kira kalian ada mau memberikan pendapat tentang proyek ini nggak? Kalian Jujur-jujuran ya. Kita semua udah mulai dari kita. Ya udah. Raya deh Raya. Pendapat aku dari semua project yang kita lakuin ini, menurut aku seru dan banyak juga manfaatnya. Tapi mungkin menurut aku agak kesusahan untuk mengatur waktunya karena bertepatan juga dengan pelaporan LinkedIn juga dan juga lagi ada kesibukan lainnya. Jadi pokoknya aku bersyukur juga dapat project kayak gini, kayak banyak yang dapat kita ambil ilmunya dan lain-lainnya. Pokoknya seru deh project ini. Sebelum kita menutup podcast kali ini, aku mau pantun dulu nih. Sabi, ayo. Ke sekolah membawa gitar. Cakep. Pulang-pulang ketemu tukang bakso. Cakep. Kalau nadanya tinggi berarti gitar cepat sekali. Sekian podcast dari kami. Semoga tidak bikin kalian pusing 7 keliling. Penutup Mandarin. 今天的播客结束了，谢谢大家。谢谢大家收听我们的播客。谢谢你们。 Bye bye. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya atau tugas kita selanjutnya dengan kita satu meja 4 suara.